Air panitia air minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alad dinal Islam ribatan baina qulubil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad imamil anbiya wal mursalin al-imamil kamil fid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul aliyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para satidat, para guru-guru, terutama al-mukarram sahabat saya, qori kita yang sudah mengalunkan ayat suci Al-Quranul Karim, Al-Ustadz Kiai Haji Amiruddin Said, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad bin Nurain, dan para satidat lainnya yang cukup banyak hadir, Al-Habib Hanif bin Saleh Al-Atos, aparatur pemerintahan yang saya hormati, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setingkat dengan majlis yang saya ada padanya, sesuai kita berada di abad modern, di abad reformasi, di abad perubahan. Dalam pada itu kita memperingati suatu peristiwa besar, suatu peristiwa yang tidak ada tara dan tandingan dalam sepanjang kehidupan sejarah para rasul dan para anbiya, yaitu peristiwa dilahirkannya dan diproklamirkannya Nabi akhir zaman untuk seluruh umat manusia dalam sepanjang kehidupan zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir semua pada saat ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara, kenapa kelahiran Nabi itu dinamakan tahun gajah? Masih ada di sana sini simpang siur, perbedaan yang tidak tepat. Saya mulai dari awal, ketika Mekah, Ka'bah dan sekitarnya dipimpin oleh orang yang bernama Ammar, mengalami kemajuan sehingga banyak orang yang berziarah
yang tawaf di Ka'bah Baitullah. Walaupun ketika itu banyak patung, hampir 360 lebih. Pada masa Ammar mulai dibagikannya roti-roti buat orang-orang yang ziarah. Maka diberi gelar Hashim. Jadi Hashim itu gelar, nama aslinya Ammar. Nabi kita itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Hashim meninggal dunia di Gaza. Tahu Gaza? Sebelah sono Pasar Bekasi. Gaza itu di Palestina. Ketika memimpin perdagangan kafilah. Akhirnya Ka'bah sekitarnya digantikan oleh adik kandungnya yang bernama Muthalib. Enggak berapa lama Muthalib memimpin Ka'bah dan sekitarnya, dikatakan Hashim punya putra yang bernama Syaibah dari hasil pernikahannya dengan Salma. Maka akhirnya Syaibah dibawa ke Makkah, dirawat, dibesarkan. Ketika besar diserahkan. Dulu yang megang Ka'bah Makkah ini ayah kamu, sekarang kamu harus melanjutkan. Ketika dipimpin oleh Syaibah, kenapa diberi nama Syaibah? Karena ketika lahir rambutnya ubanan semua. Kalau orang kali abang rorotan mungkin dipanggilnya si uban gitu kan. Kalau orang Betawi kan begitu, Pak. Palanya peang dipanggil si peang, palanya bagol dipanggil si dogol, ya, panjul dipanggil panjul, ada begitu. Ya. Banyak gelar. Ya. Orang Betawi hampir sama dengan orang Arab. Jadi dipanggil gelar, saudara-saudari. Nah, ketika Syaibah memimpin Ka'bah Mekah ini diberi mimpi untuk menggali sumur Zam-Zam. Diberitahu letaknya, tempatnya tidak jauh dari Ka'bah. Maka begitu paginya dia gali, benar di situ ada perisai, ada pisau, ada pedang, ya. Ada patung manjangan terbuat dari emas. Dan itu semuanya diletakkan di Ka'bah Baitullahil Haram. Sudah roti dibagikan ditambah dengan air Zam-Zam. Maka Syaibah ini diberi gelar Abdul Muthalib, orang tua yang bijaksana. Enggak pernah habis itu air dari zaman dulu. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia menitip istrinya Hajar dengan Ismail putranya, karena doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku titip istriku, anakku di lembah yang begini gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada mata air, sumber air. Maka doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Keluarlah air Zam-Zam yang sampai sekarang diminum oleh miliaran manusia. Jangankan dia berkurang, bergeser tidak pernah dari kedudukannya. Ini yang dikatakan qadha-nya Allah yang ghairu mu'allaq, ketentuan Allah yang tidak ada tempat gantungannya. Makanya kalau minum air Zam-Zam harus ada doanya seperti yang Nabi ajarkan. Gampang, semuanya bisa itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Saya dari kecil kasih minum Zam-Zam nih. Setetes berdua tetes. Dulu mah susah, Pak. Orang pergi haji satu kampung belum tentu satu tahun. Jadi kalau dapat terus pasti saya dikasih nih minum biar pergi haji.
biar berkah. Selalu saya diutamakan oleh ibu saya itu. Alhamdulillah saya bisa pergi haji berulang kali. Saya bisa umroh berulang kali. Dengan mudah-mudah saja, nggak pakai biaya-biaya mahal. Ada yang biaya sendiri, ya, beberapa kali, tapi kebanyakan dengan pemberian-pemberian itu, saudara. Masuk gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Fauzi Bowo. Waktu beliau jadi gubernur, saya jurkam nomor 1. Yang belum lama meninggal, orang rorotan itu, Bapak Dr. Haji Saifullah. Nah, dia yang memberikan saya pergi haji terakhir kemarin 2019. Itu orang baik, saudara. Nah, besok ini saya berangkatkan umroh lagi, besok hari Kamis. Ada yang kasih lagi, suruh umroh. Ya. Inilah berkat doa kita dari kalian, berkat minum air Zam-Zam. Minta ilmu yang bermanfaat. Biar terus ini ilmu menjadi warisan. Makanya kita jangan lupa sama guru-guru kita. Jangan orang yang kita nggak kenal datang minta duit, kita bagi 1 juta, 5 juta. Kirain ustadz yang ngajarin anak-anak kita pinter baca Al-Quran, an in on ban bin buntan tintun auna una ina, kita nggak pernah bantuin mereka. Ini banyak di masyarakat. Ustadz kita nih yang ngajar di sini, ustadz kita nih, saudara sekalian. Kalau punya rezeki nggak usah ya jatah-jatah ngajar aja. Besok sekali-kali dapat rezeki banyak, ketemu ustadz kiai salam tempel, bakal diganti jutaan kali lipat. Bantu kehidupan ustadz. Ustadz kalau cuma ngajar doang, ntar buat beli fotokopi, kacamata, beli kitab, dari mana duitnya? Nah, kita bantu, dan kita yang membantu kiai nggak bakal miskin, saudara sekalian. Amin ya Rabbal. Termasuk khutbah Jumat di masjid ini, kasih 1 juta habis khutbah Jumat, dengan pego dikasih. Kiai dandannya udah ribet, ke jubah, minyak wangi, bawa motor. Dari kalian keren, khutbah Jumat udah keringetan lepek, pego 150 ya, nggak ada nilainya. Paling kecil 500.000 kasih itu ustadz khutbah Jumat. Syukur bisa lebih, insya. Mudah-mudahan biar kaya semuanya, gue doain lo. Jangan miskin, nggak terhormat dari kalian. Saya khutbah di rumah tuh, depan rumah, lompat doang ke jalan besar, kasih 500, 750, saya nggak mau. Berapa tuh transportnya? Kasarnya amplop dah 500. Enggak, lu aja khutbah gua itu. Udah 40 tahun jadi mubalek, udah ditangkep, udah dikeroyok sekampung kadang-kadang. Sama dulu kan begitu. Emang berapa kiai di luar 2,5 juta khutbah Jumat? Paling kagak 1 juta, ya 1 juta ada kiai, nggak apa-apa. Gope gogah waktu itu. Iya, semuanya kiai ustadz ikhlas, nggak ada yang nggak ikhlas. Cuman kiai kan bukan malaikat. Kiai mesti nyuci jubahnya di laundry, ini sorban mesti di laundry dari sekalian. Dia mesti makan yang bagus, yang toyib. Ustadz ngajar tuh naik motor, masuk angin, makannya eceng sama genjer, bengek bisa bergelia. Hormatin ustadz tuh. Nah, mereka itu ulama warasatul anbiya, pewaris rasul, pewaris nabi. Ini saya titip ya, ustadz kita ini. Ya mudah-mudahan di sini ustadznya nggak ada yang bentrokan. Kalau di kampung saya ustadz pada berantem dari kalian. Gara-gara tahlil doang kan berantem, goblok lu kata gitu. Kayaknya kalau ada ustadz sama ustadz saling menghargai. Yang Fatihah siapa, yang Yasin siapa, yang tahlil siapa, yang baca doa wahbah siapa, yang baca doa kuntet kasih. Tuh,
bagus, bakal dihormat orang begitu. Jangan mentang-mentang pegang batangan tahlil dari mulai Fatihah sampai doa kuntet dia lebok semua. Ntar lu dimusuhin orang, gak dihormatin orang. Sekarang pada sadar tuh, alhamdulillah, di kampung Duku, kampung saya, kampung Rambutan, tempat kelahiran saya, semuanya baru pada ngerti. Makanya hormatin nggak gampang orang jadi ustadz, belajarnya tahun-tahunan. Saya aja ngaji di rumah itu dulu, pagi SD, sore madrasah, malam ngaji lagi di kampung tuh. Udah tamat memperdalam ilmu Al-Quran di Banten 1 tahun, berubah semuanya makharijul huruf. Nggak gampang baca Al-Quran. Dari situ saya ke Pabelan, Muntilan. Dari sana baru saya ke Gontor 6 tahun, baru saya kuliah 3 tahun, lama ngaji sama habaib sama kiai sampai akhirnya jadi qori. Tukang baca maulid, ngarap pengantin sama ginari. Kalau ada orang nikah saya ngarap pengantin. Nah, ceramah sudah dari kalian. Tadi dibilang kan dari dia kecil saya udah pidato. Kayak dulu mah berdiri kuat 3 jam 4 jam. Sekarang udah 70 tahun. Umur 70. Potongan 35. Makanya bininya 2, 3 sore kalian. Masih gagah, masih bawa mobil sendiri. Makannya yang bagus. Amin. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makan apa yang ada di bumi, yang thayyib, yang halal dan bergizi. Begitu. Jangan sayang sama duit. Makan ikan bulu ayam, ikan teri jengki, alot digigit. Ayam negeri kaki muli dibeli semua kalian. Meleher, apa gizinya? Beli yang bagus sekali-sekali, jangan tiap hari. Makan yang enak sekali-sekali, jangan tiap hari. Saya ini dijaga. Seminggu harus makan telur itu 6 butir, 3 hari 3, 3 hari 3. Madu itu tiap hari. Kita cari makan sate yang enak, gimana? Makan yang enak. Makan buah yang cukup. Jadi enak, badan kita segar dari kalian. Hanya kuat Pak, bawa mobil masih 160 larinya. Nggak goyang karena nggak ada jantung, nggak ada darah tinggi, nggak ada gula. Tangkring hampir tiap hari. Kuat gak tuh? Kita udah seminggu sekali loyok, meletot kiri, meletot kanan ya. Makannya kangkung sama genjer gitu ya. Hanya makannya yang bagus, yang thayyib. Ya, ustadz kiai ini rohnya masjid, rohnya musola, rohnya agama. Kalau nggak ada ustadz, mati ini agama. Betul-betul. Makanya jangan pelit sama ustadz, bantu tuh ustazah no yang ngajarin ngaji di kampung tuh. Orang nggak kenal, nggak apa, datang minta duit 10 juta, 5 juta kasih, jangan. Guru kita yang kita hormati, wasoh batu ustaz. Dah. Yang kedua, apa doa tuh minum zam-zam? Warizkon wasi'a, minta rezeki yang banyak. Orang kaya dihormat, orang pinter dihormat. Izzud dunya bil ilmi wal mali wa izzul akhirah bisolihil amal. Kemuliaan dunia dengan ilmu, kemuliaan dunia dengan harta, kemuliaan akhirat dengan amal ibadah. Kepengen terhormat jadi orang kaya. Di mana juga orang kaya dihormat, saudara sekalian. Coba orang kaya lagi ngumpul begini, duduk senderan di tiang, badannya gendut, geser sono, geser sini, kentut pret aja. Ada yang ngomel nggak kira-kira? Nggak ada. Saya berani ngomelin orang kaya. Ini biar kaya, gue doain semuanya lo, amin. Jadi kalian, saya nggak juru miskin, nggak ada yang hormatin saya. Begitu jadi kiai umur 30 tahun muncul balik berani, banyak banget orang yang minta sama saya. Beneran, bukan ngomong bohong.
Orang punya ilmu terhormat. Anak saya jadi dokter, ya, dokter gigi di rumah dia buka praktek. Kalau ada pasien saya liatin 2-3 orang, korek-korek gigi tambal, korek-korek gigi suntik. Udah duit ya 500.000, Allahu Akbar. Cuman 10 menit 500.000, itu ilmu. Ustadz juga sama, dia bagiannya akhirat, dunia akhirat. Dokter juga ustadz guru itu. Cuman ustadz enggak seperti dokter, ya enggak. Artinya silakan terserah saja. Cuman jangan selagu-lagunya, ya enggak. Ustadz kita jangan selagu-lagunya. Mati ini agama kalau enggak. Jadi biar kaya, biar terhormat. Ibu saya dukun beranak. Dulu orang urut 1.000, beranak ya 2.500, susah. Begitu saya jadi mubalek dari kalian, saya bahagiakan. Satu riwayat dia minta beliin gelang, ya. Sama yang lain nggak mau, nggak, gua maunya melu. Orang tua bisa lihat tuh, anak yang begini satu begini kan begitu biasanya. Ya saya antar segini, saya bawa duit banyak, jangan 5 gram, nyak jelek nggak kelihatan. Saya bilang gitu, nggak ada duitnya gua. Udah jangan ngomong duit, tenang aja. Saya panggil si Cina, engkau pakai sama gua tuh, itu yang bagus tuh gelang. 40 gram nih Pak, nggak apa-apa lo pakai sama gua. Itu yang ada matanya. Nyak saya bingung, bengong aja. Tuh pakai. Udah jangan dibuka lagi, bikinin kwitansi. Ntar kwitansi taruh di dompet, kalau ngaji bawa. Saya kata gitu. Emang kenapa? Bukan, orang miskin masalah aja. Begitu ngaji dipakai tuh gelang, baru duduk udah ada yang nanya, ngaji gelangnya cakep banget, asli apa enggak? Begitu sudah dikalian. Orang kampung kan kadang-kadang begitu. Katanya saya, asli Abu Hanifah anak gue yang beliin. Nih kwitansinya tuh, baca kalau nggak lu. Ibu saya makan buta huruf, nggak bisa baca, orang dulu. Iya bener nih katanya. Dia pakaiin gelang, seumur-umur belum pernah pakai gelang itu. Begitu ngaji Pak, di tangannya begini. Senang. Coba bapak, bininya sakit, jangan bawa ke dokter, lu beliin gelang ke toko emas 30 gram, girang nggak dia coba dah? Girang nggak coba dia? Girang. Kayak bahagiakan bini kita. Ya, jangan bini suruh di dapur melulu. Bahagiakan. Saya sama. Ibu istri saya bahagiakan semua. Tuh saudara-saudara, udah begitu masih penasaran juga, datang lagi ke rumah tuh ibu-ibu. Yang mau bener tuh Ustadz, nyaknya Ustadz yang beliin tuh. Iya, saya cuma pengen membahagiakan dia. Apa saja yang diminta nggak pernah dibantah. Sampai minta pergi haji lagi, hayo diantar, hayo Mekah Madinah mau pulang nenek, ayo saya lakukan. Pulang bisa beli tanah tuh Pak, yang sekarang jadi rumah, jadi pesantren. Berkah orang. Biasanya orang laki kalau mengasihi orang tuanya, penyakitnya takut sama bini. Ayo ngaku lu, umum. Jangan, nggak usah takut sama bini, jangan. Yang penting orang tua kita perhatikan, bini disenengin hidupnya, bahagia insya Allah hidup kita. Jangan takut, tidak boleh. Gara-gara ngasih duit orang tua 1 juta, bini ngamuk-ngamuk, lu kasih aja mak lu semua duit lu, gua nggak usah lu perhatiin. Kalau begitu ajarin, sini, ini mak gua yang buntingin gua, yang gedein gua, yang lahirin, besarkan, yang didik. Cuman gua kasih segitu, belum seberapa. Gara-gara 1 juta gua kasih mak gua, lu jengkel, lu buntal pakaian, gua minggat dari sini. Berani begitu lah. Nyali capung jarum dan apa melengkung. Saya nggak begitu, tegas saya. Gue mau berangkatin nyak gue pergi haji. Enggak apa-apa, aku udah berangkat haji. Jadi mari saling kita hormatin, orang tua kita hormatin, istri kita sayangin, biar dia bahagia hidupnya. Kita cium tangan sama kiai, sama ustadz, sama habib, bolak-balik sampai kaki dia cium.
Percuma kalau lu nggak hormatin orang tua. Nih dengerin nih, pakai ilmu. Banyak kan kita kan begitu. Kalau sama guru sama habib, wah bolak-balik cium tangan, catok kalau perlu tangannya dia. Dia ziarah ke wali-wali Songo, ziarah ke Tasik kemana-mana, tapi emak bapaknya nggak pernah dia ziarahin. Ini yang cilaka sebenarnya. Saya mah Pak lagi susah sedikit aja saya datang ke kubur ibu saya, bapak saya. Saya mohon sama Allah. Alhamdulillah besok datang aja tuh, rezeki gampang. Bab Nabi sendiri begitu waktu ditanya, ya Rasul doakan saya. Kau punya bapak? Punya. Kau punya ibu? Punya. Minta sama ibu kamu. Sama siapa lagi? Sama ibu kamu. Sama siapa lagi? Sama ibu kamu. Nabi orang yang paling agung, paling mulia, dan mengejarkannya begitu. Ikutin beliau Rasul. Boleh cium tangan sama ulama, baik, kiai boleh, tapi sama orang tua juga harus kamu lakukan lebih daripada itu. Betul. Ini kali-kali. A'zamun nas haqqan 'alal rajuli ummuhu wa a'zamun nas haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Hak dan tanggung jawab yang paling berat bagi seorang laki-laki kepada ibunya. Hak dan tanggung jawab yang paling berat bagi seorang istri kepada suaminya. Kasarnya gimana? Sorganya kita nih bapak-bapak semuanya, saya di bawah telapak kaki. Sorganya istri di bawah telapak kaki suami. Itu pahamin ustazah, jangan galak sama laki. Dia kan udah jadi ustazah galak sama laki itu. Laki takut sama dia, bisa nyari duit, berkat dia. Jangan, tetap suami lebih tinggi daripada istri. Saya ini tetap di bawah telapak kaki ibu saya. Lagu Raja Dangdut dah, itu aja pahamin juga udah bagus banget itu. Tiada keramat yang paling ampuh di dunia selain daripada ibumu juga. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung enak, nyanyi hiburan perlu. Kamu jadi kiai, jadi ustadz, ngaji masjid, musola, majlis tali, di mana aja ngaji. Gak pernah pakai celana sarungan, taswe itu kalau jalan. Ada cewek liwat cakep merem, goblok itu namanya dari dia. Susah amat itu begitu. Jangan bikin susah. Ya, nikmatin ini dunia. Innamal hayatul lahwun walaibun. Apa sih hidup ini cuman senda gurau. Ada seorang kiai sufi pidato di rumah Habib Muhammad Kuitang Allahyarham. Dia punya anak cantik, kawin sama orang Betawi kaya, raja tanah. Rumahnya 5.000 meter, ada kolam renang, lampu-lampu semuanya serba Itali, luar negeri, nggak ada dalam negeri itu. Begitu selamatan diundang tuh kiai sufi. Lagi pidato ngomongnya apa? Rumah yang begini hebat, mewah, keren, besok mati kagak dibawa. Begitu katanya. Yang punya rumah enak dengerin ya. Gua belum tempatin lo ngomong akhirat, ngomong mati. Amplop dari 10 juta jadi turun jadi 1 juta suara dia. Makanya mesti tahu tempatnya kalau berbicara. Terus hampir 1 jam dia berbicara akhirat aja dibahas sama dia. Terakhir pembacaan doa oleh ayah anda Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Sebelum dia baca doa dibuka satu hadis. Ya akhi, ikhwani, anak-anakku, Nabi bersabda, zayyinu tilalakum walau sa'ah. Bahagiakan hidup kamu walaupun hanya sebentar. Habis itu pidato yang 1 jam ketutup semua. Paham artinya itu Pak? Oh, bapak dapat gusuran 2 miliar, pengen pakai kijang, beli yang baru, itu maknanya. Pengen pakai Fortuner, beli Fortuner, biar seminggu lagi bakal mati nggak apa-apa. Yang penting kita nikmatin pemberian Allah kepada kita. Begitu hidup.
syukurin. Barangkali jadi duda lama, duit kagak punya, mau kawin lagi, gusuran, kawin lagi. Orang jadi duda jadi bego saudara kalian. Jalan pelangak, pelongok, bengang, bengong. Orang kalau nggak punya bini jadi tolol. Biar kiai juga tolol pak, kalau nggak punya bini saudara kalian. Kurang keren, nggak gagah. Coba kalau punya bini, gesit nyari duitnya dia. Apalagi sih yang berani lebih dari satu, menjarang, jarang. Cuma itu maziyah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah satu aja bini dirawatin, amin. Tapi dirawatin biar cantik tuh istri. Jangan pelit sama bini, mau beli sama bini pelitnya 17 setan. Beliin tuh, daster udah pada somplak, utang udah pada peniti melulu, celana udah pada robek, ganti biar keren tuh bini kita. Beliin gelang, kalung, cincin, mas permata, inten, berlian, pakaiin tuh pakaian yang mahal. Kalau bagus itu kan kita yang bagus. Bini siapa sih itu nggak ada bosannya? Itu bininya panitia pembangunan masjid, wah keren. Ketua bininya ketua DKM, keren. Coba itu bini siapa sih? Makan sambil ngapuk-ngapuk di jalanan, ngomong sono kemari. Cuma bininya Hansip meren. Bini jelek kita jadi jelek, bini cakep kita jadi cakep. Itu. Istri itu memang perhiasan pak. Perempuan itu perhiasan, pajangan kalau bahasa kita. Istri Nabi saja ketika selesai perang Badar minta harta rampasan perang. Ya Rasul, kami ini istri-istri engkau, kau Rasul, kau Nabi, kau ya, panglima perang. Sekarang perang Badar sudah usai, banyak harta rampasan, berikan kepada kami. Turun ayat dari Allah. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usarrikunna sarahan jamil. Hai Nabi, kata Allah, apabila istri kamu minta harta rampasan perang, berikan kepada mereka. Tapi mereka kau ceraikan semuanya. Tanya kepada mereka, mau harta apa mau tetap jadi istri Nabi? Istri Nabi dapat taufik hidayah, dia nggak mau lagi harta rampasan perang, dia tetap mau jadi istri Nabi sampai ke surga nanti. Hanya istri Nabi diharamkan pakai perhiasan. Kalau bini kita boleh pakai perhiasan, boleh beliin perhiasan sekemampuan kita, sudah kalian, biar senang dia. Kan ada lagunya tuh Elvi Sukaisi, jelas wanita semua sama, ingin dicinta, ingin dimanja, butuh perhatian, butuh perlindungan dari orang yang paling tersayang. Itu lagunya, nyanyi pak, punya awet muda kayak saya gini. Tunggu biasanya itu lagu Mansur, Meggy Z, Muksin, Roma Irama, Elvi, Rita, Halimah, ada semua. Kalau pulang ngaji gini, style ngaji saya omelin anak saya, lu jangan style ngaji lagi, gue udah capek ngaji. Style hiburan, biar tenang gue, sarap biar pada lemes. Ngaji tuh tegang tuh kalian. Jadi hidup ini dinikmatin, disyukuri, saudara-saudara. Ya, nah ibu-ibu juga sama. Kalau suami sudah sayang, supaya suami tambah sayang, servisnya ditingkatkan, ampere dinaikin. Jangan suami udah sayang kita masih belaga bego aja. Pulang dari masjid Jami Al-Ikhlas malam Jumat, udah makan rendang sama ketan, pengen senang-senang, masuk ke kamar bini pakai remason sama balsem, ya mati si koboi. Bagaimana ibu bisa menggairahkan suami? Tuh, ibu cuman mencuci satu baju suami, ya enggak, 2000 dosa diampunkan, 1000 kebaikan diberikan. Bagaimana ibu bisa membahagiakan suami di atas ranjang? Kalau cerita si Jiung mas dari kalian udah 3 bulan yang gue ngacak spray katanya begitu. Ada juga anekdot begitu tuh bikin kita gembira. Lihat juga itu. Ya.
kayak si bolot pidato, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahaya, goblok, bolot. Perlu juga Pak kita hiburan lihat yang begitu, yang tegang nih otak kita. Ya, ada hiburan. Makanya mari sayangi istri, ya. Sayangi ibu, sayangi orang tua, takzim kepada guru. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukan dari golongan umatku yang tua enggak sayang sama yang muda enggak hormat sama yang tua. Bukan dari golongan umatku yang enggak pernah menyuruh berbuat baik, yang enggak pernah melarang berbuat jahat. Mari amalkan ini supaya kita diakui oleh beliau Rasul sesuai dengan kemampuan kita dan sekalian. Itu yang kedua, ya enggak. Yang ketiga, wasyifaan min kulli da'in wasaqami. Minum air zam-zam minta sembuh lahir batin, ini penyakit mesti dibuang. Saya emang enggak pernah dengki Pak sama orang sampai sekarang. Tetangga kaya alhamdulillah, tetangga maju alhamdulillah, saudara susah saya prihatin. Kita kan nggak begitu orang Betawi, kalau ada saudara kita kaya dengki, saudara kita kaya benci, cepet banget kaya itu dia ngepet kali ya, aduh, jangan-jangan dia piara tuyul lagi nih orang nih, jangan buang. Ini makanya nih, jangan sampai kusut. Saya ngeliat mobil Kijang Innova dulu waktu pakai Kijang EV, saya tanya sama anak saya, mobil apa tuh? Itu Kijang Innova yang baru. Doa saya, Allahumma a'tini Kijang Innova. 3 bulan datang tuh Kijang, jalannya ada saja. Pengen BMW minta lagi, dikasih sama Allah. Minta Mercy dikasih sama Allah. Dari sekalian, minta pesantren dikasih. Minta apa saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal syukur kita. Makanya saya tahajud hampir tiap malam. Bayang subuh jadi imam tuh masjid depan rumah. Kecuali saya nggak sembahyang di situ, kalau saya ada kuliah subuh seperti tadi pagi. Banyak ustadz pulang malam pidato jam 1, jam 2, subuh liwat. Nah, ini nih yang nggak benar sebenarnya. Gimana kita mau jadi contoh, mau manfaat ilmu kita? Yang ya, nih kali-kali saya mendengki cuma satu Pak. Kalau ngeliat aki-aki bininya muda cakep tuh gue enak ngeliat dia berikutnya. Combongnya apa kalau begitu itu? Mesti cari combongnya. Saya kemarin nawar perawan Pak, 100 juta masih belum terima dia. Ini gue tambahin 50 juta, gue ajak umroh lo, masih belum jawab sampai gini hari. Kalau dikasih jadi ini punya istri lagi perawan jadi dia. Buat ibadah yang lain udah cukup semua, anak saya sudah saya senangkan, saya bahagiakan. Ya enggak. Kita buka pesantren, kita bantu anak yatim, anak miskin di pesantren. Ya berkah saja hidup. Ini nggak ada penyakit-penyakit jantung, darah tinggi, gula, nggak ada seperti dia. Ya pusing-pusing dikit mau wajar lah manusia. Hanya syukurin hidup ini biar Allah memberikan nikmat kepada kita. Insya Allah. Ya, bapak jangan jadi duda kalau punya duit, cari istri. Tangga saya ada janda cakep bener Pak, tapi udah tua 60 tahun. Jandanya 60 tahun lebih. Punya Honda Accord, punya Fortuner, kontrakannya 50 pintu. Kaya tuh janda, cakep lagi, nggak pernah beranak, mandul. Bening, tinggi, keren, berbodi. Cuman dia nggak mau maki aki, saya bingung. Maunya mau berondong. Satu saat ada berondong yang dia demenin, tapi berondongnya nggak mau. Nah, dipanggil sama keluarga, udah lu mau aja sama dia mah. Cuma biar tua juga sama, nekwan, nenek perawan. Orang nggak pernah beranak, namanya nekwan, nenek rasa perawan itu. Akhirnya dibujuk tahu anak mau kawin mana? Begitu kawin saudara sekalian, seminggu mati tuh anak muda. Keluarganya curiga lagi, jangan-jangan jadi tumbal. Dilapor sama polisi nggak punya bukti. Akhirnya dilapor ke rumah sakit, divisum.
Begitu diperiksa, kematian anak muda karena minum susu yang kadaluarsa. Paham? Nggak, jangan kawin sama nenek. Yang Nabi perintah, wa ankihul ayama, carilah gadis-gadis. Kamu bisa bercanda, bergurau, bersenang dengan dia. Nabi yang perintah, Quran saudara. Dah sekarang mah orang sini takut semuanya, rawatin tuh isi biar pada cantik. Insya Allah, Bapak jauhkan tuh rasa hasud, rasa dengki nih, biar nggak ada penyakit dalam diri kita. Amin. Ya Rabbal alamin, makanya jauhkan penyakit. Wasyifaan min kulli da'in wasaqamin. Kembali kepada cerita. Makin maju orang yang tawaf, yang ziarah, ya, karena ada roti, ada air zam-zam. Timbul rasa hasud, dengki seorang raja penguasa di negeri Yaman. Ya. Ini dulu dikit. Namanya siapa? Abrohat al-Ashram. Timbul dengki. Bagaimana supaya orang gak ziarah lagi ke Ka'bah? Ya, kita hancurkan saja tuh Ka'bah. Abrohat. Tapi sebelum kita hancurkan, kita buat sebuah gereja yang besar, yang indah, yang bagus, yang diberi nama Gereja Al-Qullais. Dikirim surat kepada Raja Negus di Habasah, kalau saya ingin menghancurkan Ka'bah, tapi sudah ada gantinya, Gereja Al-Qullais. Begitu mendengar berita Ka'bah mau dihancurkan, marah orang Mekah. Berangkat salah seorang dari Mekah ke negeri Yaman, dia masuk ke dalam gereja. Di dalam gereja dia berak, saudara-saudari. Yang bahasa enaknya begitu mah, Betawi mah. Bukannya kayak sekarang pup gitu. Buang air enak. Oh, sendiri orang Arab kalau makan kambing satu berdua setumbrak dia berak dia. Dilaporkan kepada Raja Abrohat. Ya, akhirnya inilah yang dijadikan pemicu. Kalau begitu enggak usah nanti, sekarang saja kerahkan pasukan, berangkat ke Mekah, hancurkan Ka'bah. Berangkat, ada pasukan kuda lengkap dengan perisai, ada onta lengkap dengan tombak, pedang, anak panah, ada yang berjalan kaki tidak kurang dari 60.000 orang, dan yang terbesar ahli tafsir mengatakan pasukan balak tentara gajah. Ini yang saya maksudkan. Ketika mendekati Ka'bah 3 km lebih, hampir 4 km, datang azab Allah, tentara Allah. Mereka dikasih penyakit cacar ganas, sehingga pasukan Abrohat banyak yang mati karena cacar. Cacar dulu, ganas pak yang gede-gede itu. Termasuk Abrohat al-Ashram dikasih cacar, nggak kuat dia pulang ke Yaman. Baru sampai di kota San'a dia mati karena cacar. Raja mati sama cacar. Lalu bagaimana dengan pasukan bala tentara gajah? Wa arsala alaihim tayran. Allah kirimkan burung yang begitu banyak dengan membawa batu dari neraka Sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil, dilempari semuanya, mereka hancur seperti daun dimakan ular. Kalau sekarang udah jarang ya Pak ya, ada pohon pisang, ada ular bulu keketnya tuh, makanin daun-daunnya hancur. Kalau dulu seperti itu banyak. Nah seperti itulah gambarannya tentaranya Allah itu. Tidak lama kemudian lahirlah seorang pemimpin revolusi dunia terbesar yang kita peringati malam hari ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat semuanya. Ya Rabbal, ya harus begitu saudara sekalian. Kita bisa berjumpa dengan Nabi nanti kayak apa Pak? Itu manusia paling agung dunia akhirat, nggak ada lagi sudah. Wa ahsanu min kalam taraqatu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta ma tasya. Selama mataku dapat memandang melihat, belum pernah aku lihat manusia segagah engkau, sehebat engkau. Seberapa banyak aku tahu perempuan melahirkan bayi laki-laki, belum pernah melahirkan laki-laki yang seganteng engkau. Engkau diciptakan bebas daripada cacat, aib,
seolah-olah engkau diciptakan menurut kehendakmu sendiri. Kalau kita kan ada kekurangannya Pak. Kalau kita jalannya miring dikit, palanya peang dikit. Nabi gak ada. Akmalun nas, ajmalun nas, a'lamun nas. Semuanya ada pada diri beliau Rasul. Tapi beruntung buat kita yang gak berjumpa. Kalau yang berjumpa ya lebih hebat lagi. Ya enggak, tuba liman amana nabi wa yarani. Beruntunglah orang yang ya, beriman kepada aku dan berjumpa kepada aku. Siapa? Sahabat. Summa tuba liman amana nabi wa lam yarani. Beruntunglah orang yang beriman kepada aku dan tidak berjumpa kepada aku. Kita berapa lama ini jaraknya? 1500 tahun lebih. Tapi kita yakin kepada beliau Rasul, yakin kepada agama yang beliau Rasul bawa. Makanya summa tuba. Kalau sahabat beda Pak kelasnya sama kita. Makanya kita mau diukur sama sahabat nggak sebanyak debu yang ada di mulut kuda. Belum bisa kita menyamakan sahabat, belum bisa. Yang dikatakan dalam Al-Quran apa? Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum may yantaziru wa ma baddalu tabdila. Di antara sahabat Nabi ada yang telah gugur di medan peperangan. Di antara sahabat Nabi ada yang menunggu kapan giliran saya mati. Jadi kalau pulang selamat perang menuntut, ya Rasul kenapa tidak gugur? Ya Rasul, ya Rasul kenapa saya tidak mati? Kalau saya mati syahid, surga menanti saya. Wa ma baddalu tabdila. Tapi sekali-kali mereka tidak pernah menukar iman dengan pangkat, iman dengan jabatan, iman dengan kedudukan, iman dengan harta kekayaan, kesenangan dunia. Itu sahabat. Ya, saya kalau mau kaya udah 2 periode ini Pak. Saya pernah dipanggil sama Tito. Suruh pilih Prabowo apa Jokowi. Waktu itu saya nggak ikut ke sana. Saya nyelamatin umat saja. Kata teman saya, goblok Kiai katanya. Bilang aja pilih Jokowi dapat 1 koper pulang duit. Kemarin saya dipanggil lagi. Ya, pemilihan Anies sama Prabowo. Gibran. Saya berhadapan dengan Listio Sigit. Ya, mau pilih siapa? Saya jadi ustadz aja. Kalau mau serangsel bawa uang. Saya ingat cerita Imam Abu Hanifah. Beliau ketika menjadi ulama besar yang berkuasa ketika itu siapa? Abdullah As-Safah. Kenapa dipanggil Abdullah As-Safah? Karena haus sama darah. Melawan bunuh. Makanya digelarnya Abdullah As-Safah. Meninggal dunia Abdullah As-Safah, ganti putranya Abu Ja'far Al-Mansur. Kamu keras wataknya. Ketika Abu Hanifah Nu'man bin Sabit namanya, ya enggak, diminta buat menjadi mufti, menteri agama oleh Abu Ja'far, dibawakan hadiah, dia usir, suruh pulang. Besok balik lagi, suruh pulang. 3 kali Raja Abu Ja'far sendiri yang datang membawakan hadiah. Jangan, kau bawa pulang itu hadiah. Bahkan ada riwayat mengatakan suruh pendam dalam tanah. Dia belaga tidur, belaga meriang. Sampai ditanya oleh Abu Ja'far Al-Mansur, kenapa? Tuan guru kau tidak mau aku jadikan menteri agama, kendaraan kuda, istana, makanan yang mahal, yang enak, perempuan cantik kau tinggal pilih. Aku khawatir nanti di akhirat. Ya. Yang aku paling takut ad-darbu fid dunya bisyad ahwan min ad-darbi fil akhirah bil hadid. Khawatir nanti di dunia ya pukulan dengan pecut lebih ringan ketimbang dipukul sama pecut di akhirat nanti. Itu saudara sekalian. Maka kita kadang-kadang ngomong di podium, begini begitu, bagian begitu. Ya duit lotot matanya. Ini yang jadi lemahnya Indonesia. Nabi dulu sudah diuji sama Allah. Datang tuh pembesar kafir Quraisy Mekah. Muhammad, apa sih yang kau mau dari aku semua? Kau mau jadi raja, aku jadikan raja. Kau mau wanita, aku berikan wanita. Kau mau kekayaan, aku beri kekayaan. Tinggalkan tuh Islam dan Al-Quran, kata mereka. Turun tuh ayat.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mau selamat nanti berjumpa kepada Allah bukan dengan jadi raja, penguasa, harta, perempuan, tapi dengan amal soleh, amal ibadah, ya enggak? Dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Tuh contoh buat kita. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia itu hanyalah pembela kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Lagu enak coba dari dulu, lagu Neneng Hasanah sama Rofiqur Dartoa. Perlu pak hiburan. Lalu lagu Roma Irama hampir sama dengan itu sebujur bangkai. Bagus juga itu nasihat. Urusan Roma sama yang lain urusan dia sendiri. Cuman tetap dia orang pinter. Gus Bahab bilang kalau orang nggak ngerti agama jangan ngomong agama, jadi yang nggak sempurna. Siapa yang bilang Roma Irama itu orang pinter? Dia bisa menerjemahkan, mentafsirkan Ikhtanim honsan hom qobla homsin aja jadi enak tuh lagu. Coba itu jaga 5 sebelum datang yang 5. Emat kan jadi paham kita saya hiburan. Jaga muda sebelum datang tua, jaga kaya sebelum datang miskin. Hebat itu bisa mentafsirkan begitu. Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Enak lagu. Belum sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang baka, negeri tempat tujuan kita ke surga atau neraka. Enak itu lagu ngingetin kita saudara sekalian. Saya kalau nyanyi ini pak langsung dilaporkan sama beliau itu transfer 5 juta. Boleh tanya Roma Irama kalau nggak percaya. Karena dia tahu saya mau balik keras kok bisa nyanyi Abu Hanifah. Ya, belajar, hiburan dari saudara sekalian. Ini penting loh. Kebanyakan manusia ya, terlena sehingga tua atau sehingga lupa bahwa maut kan datang. Dan kan begitu lagunya dari sekalian. Banyaknya kita kan lupa sama soal-soal seperti itu. Nah, para jamaah sekalian, saya kembali kepada apa yang saya berikan. Beliau Rasul setelah lahir dirawat oleh ibunya meninggal dunia, dilanjutkan oleh kakeknya meninggal dunia umur 9 tahun. Sama ibunya 6 tahun. Baru dirawat sama pamannya Abu Thalib. Umur 12 tahun dibawa ke Syam, ya, ke Basrah, kota yang terkenal. Begitu sampai di atas puncak gunung, saya nggak ceritakan semua terlalu panjang nih pak sejarah. Ada seorang pendeta yang bernama Jarjis. Kalau kita kenal panggilannya Buhairoh. Kata Jarjis, kok ada batu sujud, pohonan sujud. Yang aku tahu dalam Injil, dalam Taurat, kalau ada batu sujud, pohonan sujud, ada calon nabi akhir zaman. Ini namanya Irhas. Begitu turun benar diperhatikan sama si Jarjis. Nah ini dia orangnya nggak salah. Rambut, mata, alis, hidung, bibir semuanya. Maka kata Jarjis apa? Tolong anak ini dibawa pulang saja. Kata Abu Thalib, ada apa dengan anakku? Kau bukan ayahnya. Karena aku tahu nabi akhir zaman ini dalam kandungan sudah yatim. Benar. Aku pamannya yang membesarkan dia. Orang Nasrani Yahudi sedang mencari, akan dibunuh. Ya, bawa pulang. Saking sayangnya Abu Thalib dagang nggak konsentrasi pulang.
Ini banyak orang salah mentafsirkan kalau Abu Thalib enggak beriman. Kalau tafsir Ibnu Abbas, Abu Thalib itu Islam, cuman Islamnya seperti Islamnya Ashabul Kahfi, disembunyikan. Orang dia yang besarin, dia yang mendidik, dia yang memeluk saudara kalian. Ayat Tamliho, Misal Bikna, Mihoslimina, Martilius, Kasitius, Sidemius itu menteri-menteri Ashabul Kahfi. Rajanya Dikianus, begitu Dikianus mati karena kerajaan yang mau diserang, akhirnya dia keluar dari istana dengan taktik bermain golf sampai dia bersembunyi di dalam gua, sampai dia dimatikan di dalam gua 309 tahun, salah sumi'ati sinin wazdadu tis'a. Hanya Abdullah bin Abbas mentafsirkan kalau Abu Thalib itu Islamnya seperti Islamnya Ashabul Kahfi, disembunyikan. Umur 20 tahun Nabi hijrah lagi ke Syam bersama Maisarah laki-laki bukan perempuan. Sampai di kota Basra bertemu seorang pendeta yang bernama Masturoh. Kata Masturoh, orang pendeta, "Hai Maisarah, mana orang yang bersama dengan kamu tadi?" Dia sedang duduk di bawah pohon. Aduh. Kata pendeta Masturoh, "Ya aku tahu siapa yang duduk di bawah pohon itu." Kata Nabi Isa, "Pulang mati dia, angker tubuhan. Kecuali calon nabi bisa duduk di bawah pohon itu." Mastura menghampiri, dia lihat benar rambut, mata, hidung, sampai dia minta pundaknya dibuka. Dilihat ada stempel di sini, ayat tato khotamun nabi. Nabi itu penutup dari segala rasul dan nabi. Kau adalah calon nabi akhir zaman. Kalau aku diberi umur panjang, kau sudah dibangkitkan jadi rasul, aku akan berjuang bersama dengan engkau. Ini pendetanya jujur. Pendeta sekarang malah kagak mau kawin, goblok. Pendeta nggak mau kawin, ikutin Nabi Isa. Nabi Isa bukan nggak mau kawin, belum sempat nikah mau dibunuh. Tuh dia angkat oleh Allah ke langit. Nanti akhir zaman diturunkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam Quran, wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbihalahu. Maknya maknafiyah. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Akan tetapi ada satu di antara kaum Hawariyin yang diserupakan seperti Nabi Isa. Dialah yang bernama Yudas yang dibunuh oleh kebiadaban Bani Israil. Jadi cerita ada runtunannya enak dari saudara-saudara. Bukan nggak mau kawin, pendeta nggak boleh kawin, olol. Yang paling enak apaan emang? Zuinalin nas hubbus syahwat minan nisa baru wal banin wal qanatir wal khailil musawwama wal dhahab wal fiddah. Yang paling nikmat di dunia perempuan dulu. Suruh nikah kita, cari pasangan yang bagus. Habis nanti bakal menikah, pastor. Rumah ada, mobil ada, duit banyak, fasilitas cukup, kagak mau kawin, biang goblok manusia berikut. Yang paling enak berarti aklul lahmi, rukubul lahmi, idkhalul lahmi fil lahmi. Paham? Ustadz paham. Aklul lahmi makan daging. Yang rukubul lahmi naik kendaraan yang berdaging, onta, kuda, keledai, gajah. Sekarang Honda Accord, BMW, Mercy. Yang ketiga apa yang paling enak? Idkhalul lahmi fil lahmi. Masukin daging ke dalam daging, artinya punya bini, bukan nyabol seperti kalian. Nikmat itu. Kan saya mau Pak, enggak lebih sampai 2 hari kalau saya mau. Udah pening kepala saya, udah goyang jalan. Jadi mesti ketemu istri setiap 2 hari paling telat itu. Kadang-kadang tiap hari. Bapak-bapak kalau pengen ya enggak kuat, segar, catet tuh di HP cari ntar. Buat bapak-bapak tuh yang udah 50 tahun, yang udah loyo-loyo, cari tuh di Google ada. Minum Ben Pasti. Beli tuh. Minum 1 kapsul, 1 saset, 2 kapsul. Minum juga begitu setengah jam, cakep banget. Murah harganya. 1 kardus isi 10, 250 ya. Kalau dibagi 10 berapa duit? Menduk 5.000. Enggak bohong nih Bapak, saya sama. Saya gunakan itu dan tidak ada penyakit, tidak ada efek.
Lihat tuh di Google yang punya HP. Beli tadi mau cari band pasti bahasa Jawa tuh, band bahasa Jawa itu. Ya enggak? Buat tua yang muda mah jangan. Buat tua tuh yang loyo, jangan sampai tidur mau bini meletot kiri, meletot kanan ya. Ya. Catat gue cari tuh band pasti seperti itu. Ya. Ini enggak ada saya pada tahun-tahunan 70 tahun enggak dibantu ya lemes dari gelian. Samping makan yang enak dibantu saudara-saudara. Deh, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, umur 20 tahun dikit lagi, 5 menit lagi. Nabi hijrah ke Syam. Dari sana dia pulang jadi orang kaya sampai 25 tahun. Udah 25 tahun dia menikah dengan siapa? Siti Khadijah. Berapa tahun Siti Khadijah? 40 tahun. Nabi 25 tahun. Tapi jangan dibilang Khadijah perempuan biasa. Dia satu wanita terbaik di dunia. Satu di antara 4 wanita. Menikah dengan Nabi, kegadisannya dikembalikan. Mas kawinnya berapa coba? Mas kawinnya 1250 gram. Kalau sekarang kali 2 juta sudah 2,5 miliar. Mas kawin Nabi nikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 2,5 miliar. Onta merah yang paling mahal 20 ekor, belum sandang pangan. Bapak-bapak ibu-ibu punya anak perawan, tahan harga, jangan dijual murah anak kita. Lu berani ngelamar anak gua, lu sanggup berapa bawa mas kawin gitu? Mau saya aja saya tawar 100 juta itu masih belum dikasih. 18 tahun mau masuk 19 tahun umurnya. Jangan takut, Neng, ada gitu. Rasul kalau mau belum berani jawab begini. Mas kawin kata Allah dalam Al-Qur'an, wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Berikan mas kawin yang sepadan buat calon-calon istri kamu. Gitu. Kayaknya orang muda yang belum mampu jangan kawin, yang udah mampu boleh. Yang belum mampu pengen kawin puasa aja seumur umur lo. Nah, ini semuanya perintah Allah, perintah beliau Rasul. Nikmatin dunia. Umur kita berapa tahun? Saya udah bonus ini Pak. Tapi emang nggak tahu saya, banyak orang mendoakan saya. Ketika saya pidato di Ceterep, ya, saya pidato, ada kiai bawa santri 2 bus. Pidato 2,5 jam. Dia bilang mudah-mudahan umur saya seperti Imam Abu Hanifah. Cuman 73 tahun. Kata kiainya Pak, jangan 73 kiai, biar 100 tahun. Saya doakan, saya baru dengar kiai pidato kayak begini. Ini selembek ini Pak. Dulu mau udah siap pelor dulu mah. Siap golok saya. Pidato itu. Gak ada takutnya saya. Ada dijaga dan ramil Kapolsek saya tantangin. Lu gak perlu jaga di luar. Lu masih sayang begini, lu jangan lu ganggu gua. Ini sorban 60.000 malaikat kena angin aja mati lu buat gitu. Gitu. Emang saya punya ilmu tuh saya amalkan. Kemarin ada orang di Madinah udah mau pulang, tinggal naik jam lagi naik kapal terbang, sakarat. Udah ditangisin, saya datang, ada apa sih? Ini Pak Haji lagi sakarat. Hah? Tinggal sejam naik kapal. Dokter sudah marah-marah. Mililal mustasfa, bawa ke rumah sakit. Dia bilang apa? La isbir ya dokter. Sabar sebentar. Anak tekalam awal saya mau bicara sama dia. Apa nanti tekalam? Saya enggak ngomong, saya pegang dadanya, saya baca doa hizib saya. Dan terakhir kabhaya ainsat, minta kepada Allah, ya Rabb, udah 43 hari anaknya menunggu di pondok gede, cucunya nunggu, aku mohon supaya kau hidupkan, panjangkan umurin orang. 5 menit siuman. Ya. Saya tanya, Pak Haji enakan sekarang apa tadi? Enakan sekarang Kiai. Habis dipegang sama Kiai enak adem. Udah saya panggil dokternya. Alas dokter, yang kalau tuh mau, oh ya kul al-an ahsan min awal. Dia bilang sekarang enakan daripada yang tadi. Walat mampi muskilah irji ila Indonesia. Saya dari Gontor ya bisa bahasa Arab. Dari sekalian pulang tuh sampai ke Indonesia gua Sahara sendiri. Banyak orang pada bingung, dia apain tuh Kiai ya? Nah itu senjata gue, diam aja lu buat itu. Tapi 14 hari meninggal juga akhirnya. Kenapa? Karena memang saya mintanya sampai pulang aja. Itu ya udah mahal, kalau dibayar sama dunia nggak kebayar. Orang bisa hidup udah sakarat. Saya yakin betul saudara itu.
Kalau saya ceramah begini-begini saya minta jangan ada hujan ya Rob. Kalau keturunan dengan hujan, hambamu kesian nggak ngaji sebelah. Kayak jarang Pak. 1001 kali kalau saya pidato tuh hujan. Allah pelihara. Dan saya ikhlas. Dari kalau memberikan ceramah ini sudah apa adanya. Dan inilah dunia. Tidak dikarang-karang, tidak dicatat-catat begini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, pada akhirnya manusia semuanya bakal mati. Betul-betul. Gak ada manusia yang gak dimatiin. Fir'aun mati, Namrud mati, Dikianus mati, Soekarno mati, Pak Harto mati, Gus Dur, besok Jokowi mati juga seperti itu. Mati semua. Kita semuanya bakal meninggal dunia. Kalau sudah mati apa? La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak lagi gunanya harta, anak, pangkat, harta, jabatan semua kecuali yang mati membawa iman dan amal Nah, mudah-mudahan kita yang hadir sehat semuanya, yang sakit diangkat penyakitnya, yang usaha dilancarkan usahanya. Ya mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang solihin, yang solihat, berguna bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Ini saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan pulang dari sini dosa kita semua diampunkan. Besok dikasih kaya semuanya, bisa ibadah umroh, bisa ibadah haji. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.